Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Baik, semoga kesehatan selalu menyertai kita ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya ini teman-teman yang lain sudah masuk ruang Zoom semua ya. Kalau sudah, pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Oke, baik. Terima kasih. Sesuai dengan kesepakatan kita ya kemarin, di pertemuan sebelumnya kita akan mempelajari materi cerpen ya. Mungkin udah ada yang tahu materi cerpen itu apa sih? Sebelumnya cerpen itu kepanjangan dari apa? Ada yang tahu? Benar, cerpen kepanjangan dari cerita pendek. Oke, sebelumnya ini teman-teman semua, anak-anakku semuanya, silakan aktifkan kameranya, on cam dulu. Oke, Bapak mau tanya nih, siapa yang sudah pernah membuat cerpen sebelumnya? Kalau sudah pernah, dada-dada ke kamera. Wah, banyak juga ya. Ya, berarti anak-anak sudah mempelajari materi ini, sudah mendalami cerpen lebih dulu sebelum materi ini diberikan ya. Baik, berarti udah cerdas-cerdas anak-anak zaman sekarang. Baik, sebelumnya Bapak juga sudah mengirimkan materi ya di grup pembelajaran bahasa Indonesia sekitar 2 hari yang lalu. Udah pada belajar semua kan? Udah pada membacanya semua? Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat saja. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi-diskusi tentang materi cerpen ini. Baik, dari cerpen itu secara gambar umumnya adalah sejenis karya sastra yang berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas. Kemudian disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian pastinya atau solusi dari masalah yang dihadapi dari tokoh tersebut. Oke, dalam cerpen itu sendiri terdapat unsur-unsur seperti unsur intrinsik, unsur ekstrinsik. Sebelumnya unsur intrinsik itu sendiri adalah dari cerpen itu adalah yang pertama memiliki tema pastinya, kedua setting, alur, kemudian tokoh dan sudut pandang. Adapun unsur ekstrinsiknya apa sih? Unsur ekstrinsiknya itu ada yang satu adalah adanya latar belakang dari pengarang. Kemudian adanya latar belakang dari masyarakat lebih detail lagi. Kemudian adanya biografi yang memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Kemudian adanya kondisi psikologis yang diangkat dalam dalam bahan bacaan cerpen itu sendiri. Kemudian dari ciri-ciri cerpen ya, ciri-ciri cerpen yang sudah di Bapak kemarin juga sudah Bapak share juga, yang kurang lebih terdiri dari 10.000 kata cerpen itu ya. Kemudian selesai dibaca dalam sekali duduk, jadi singkat. Kemudian bersifat fiktif tadi yang sudah dijelaskan dalam pengertian. Kemudian hanya mempunyai satu alur saja, alur tunggal. Kemudian isi dari cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca pastinya. Kemudian penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. Nah, lanjut ke struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada 6. Yang pertama ada abstrak, yaitu gambaran awal. Kemudian orientasi itu yang berhubungan dengan waktu, suasana, atau tempat di dalam cerpen tersebut. Kemudian komplikasi adalah urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Karakter tokoh biasanya terlihat di struktur ini. Oke. Kemudian lanjut di keempat, evaluasi. Evaluasi yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang diangkat dalam cerpen. Kemudian yang poin kelima adalah resolusi. Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Yang kemudian yang akhir, yang dimana dalam akhir cerpen ini pasti ada nilai atau pelajaran yang bisa didapat dalam teks cerita pendek yang dibuat oleh pengarang tersebut. Baik, itu gambaran umum saja yang bisa saya berikan kepada anak-anakku semuanya, karena materi sebelumnya sudah saya share juga ya di 2 hari yang lalu kira-kira. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ini ada yang ingin menanggapi terkait dengan materi yang sudah diberikan?
Oh ya, baik. Siapa nih? Bagas. Baik, silakan Bagas. Ini menanggapi apa? Pertanyaan yang bagus. Jadi cerpen itu adalah bentuk tulisannya emang lebih pendek dari novel, karena yang diangkat di sini adalah satu alur saja, dan dimana satu alur ini sendiri itu dihabiskan dalam satu kali duduk. Pastinya bentuk cerpen itu selalu lebih sedikit dari novel. Kalau novel itu kan alurnya banyak banget, terus tidak bisa dibaca dalam satu kali duduk. Nah, jumlah katanya sendiri lebih dari 10.000 kata seperti itu. Gimana? Terus bisa diterima? Oke. Ada yang ingin nanggapi? Oh ya, Mawar, gimana Mawar? Iya. Jadi untuk struktur cerpen ini sendiri tidak boleh terpisah satu sama lain ya, dalam artian dalam keseluruhan dari 6 unsur yang sudah Bapak sebutkan tadi itu tidak boleh kelewatan salah satunya. Nanti alur dari cerita cerpen itu sendiri pasti akan gantung. Jadi nanti namanya bukan cerpen lagi tapi certum. Cerita gantung ya kan. Pastinya harus runtut ya dan lengkap seperti itu. Oke. Gimana Mawar, bisa diterima? Oke, baik. Nah, untuk penokohan sendiri ya, tadi ada tambahan sedikit dari Mawar. Penokohan itu sendiri pastinya ada tokoh protagonis dan tokoh antagonis, ada tokoh yang baik, ada tokoh yang jahat. Tidak mungkin dalam satu konflik itu memunculkan tokoh yang baik saja, ada tokoh yang jahat saja. Pastinya dua tokoh itu akan melakukan simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan, yang mana dalam satu sisi si tokoh jahat ini menambah adrenalin dalam cerita di cerpen, kemudian di si tokoh yang baik hati itu akan membantu untuk menyelesaikan konflik yang ada dalam cerpen itu sendiri. Pastinya seperti itu. Gitu Mawar. Oke, bisa diterima Mawar. Oke, lanjut. Ada yang ingin ditanggapi lagi? Siapa yang ingin menanggapi lagi? Terbuka saja ya. Oke, sekarang melatih. Mawar melatih. Oh ya, benar, dalam cerpen itu pasti akan mengandung nilai atau pelajaran yang didapat. Jadi dalam satu bahan bacaan cerpen itu akan ada amanat yang ingin diberikan oleh pengarang pastinya. Seperti itu. Walaupun cerpen itu sendiri istilahnya hanya cerpen dalam kegiatan sehari-hari, itu pasti ada amanat yang ingin disampaikan oleh pengarangnya sendiri. Seperti contohnya ketika bangun pagi, kamu menuliskan sering terlambat bangun pagi atau bangun kesiangan terlebih dahulu, kemudian pada jam berikutnya ibu marah-marah. Nah, itu berarti kan ada nilai di amanat yang diangkat oleh pengarang tersebut. Padahal simple sekali yang dialami oleh kita sehari-hari pastinya kan. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin menanggapi terkait materi-materi ini? Oke, tidak ada ya. Oke, Bapak kira materi cerpen hari ini udah cukup. Kalian sudah menguasai pastinya, karena sebelumnya kalian juga sudah pernah membuat cerpen kan. Sudah mendalami terlebih dahulu. Oke, untuk selanjutnya Bapak ingin melakukan satu bentuk lomba istilahnya. Ya kelas ini saja nggak apa-apa. Dalam 2 minggu ke depan gimana kalau kita mengadakan lomba cerpen yang bertema tentang pendidikan aja. Temanya tentang pendidikan, yang mana nilai dari hasil akhir dari cerpen yang kalian buat itu nanti akan menjadi nilai dari ujian tengah semester pastinya. Nah, nanti cerpen-cerpen yang sudah dibuat dari adik-adik semua ini
anak-anakku semuanya ini akan dibukukan, pastinya akan bawa bukukan, kemudian satu anak nanti akan mendapatkan satu cerpen seperti itu, satu buku cerpen. Bener, maaf, gimana, setuju? Kalau setuju kita gaskan. Kita gaskan. Baik, begitu ya. Berarti Bapak tunggu di 2 minggu ke depan. Bapak tunggu hasil karya kalian. Kita semangat untuk selalu berkarya, oke? Kita tekankan untuk selalu berkarya. Bagaimana? Masih ada yang ingin ditanyakan terkait materi cerpen pada hari ini? Kalau tidak ada, kita tutup saja kelas hari ini. Oke, nggak ada ya. Baik, Bapak kira cukup pada pembelajaran hari ini. Sekiranya ada salah-salah, itu bisa buat pelajaran. Terima kasih atas partisipasi kalian. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, konsumsi makanan yang bervitamin, kemudian jangan keluaran kalau tidak ada kepentingan lah. Tetap jaga diri sendiri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan sekitar. Ya, sekian pembelajaran bahasa Indonesia materi cerpen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berkarya ya. Dadah.